Thank you so much. Terima kasih banyak. Okay, so Lucia, are you translating for me? Yes, Pastor. Thank you so much. Yes, and well, I just want to say thank you for everybody that signed in at this time. Saya mau And berterima kasih untuk semua orang yang sudah ikut malam hari ini. I'm so excited this day that we can be together. Saya senang sekali kita bisa bersama-sama. And because we are serving a God that does a miracle 1,000 miles away. Karena kita ini menyembah Tuhan yang tidak jauh sampai 1.000 mil jauhnya. To God, the distance doesn't matter. Karena bagi Tuhan, jarak itu sama sekali tidak mengapa. I believe that what God wants to, or what we are going to achieve together. Saya percaya apa yang akan kita akan capai bersama-sama. And I just have a few things that I want to share to the body of Christ today. Saya punya beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada tubuh Kristus pada malam hari ini. There is a few things that I will share with the body of Christ. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi tubuh Kristus. And I don't know where you are, if you are in lockdown like us. Saya tidak tahu saudara berada di mana, apakah saudara juga lockdown seperti kami. But God has a plan. Tetapi Tuhan itu mempunyai rencana. It is amazing what God is going to accomplish through us. Adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali yang apa Tuhan akan capai atau selesai melalui kita. I just want to say thank you very much for Pastor David. Saya mau berterima kasih banyak kepada Pastor David. When I was there in Indonesia, I just enjoyed him so much. Waktu saya berada di Indonesia, saya sangat senang sekali bersama-sama dengan Pak David. We had such a great time. Kami memiliki saat waktu yang sangat luar biasa. So I will share the slide. I don't know if you will share from that side or I share from this side. Saya tidak tahu apakah nanti saya akan berbicara dari sisi ini atau di sisi sebelah sana. And what I have here is in English. Oke, di sini ya tulisannya The Ministry of the Holy Spirit, pelayanan Roh Kudus di berbagai segi kehidupan. So, and then the ministry of the Holy Spirit, but what I want to emphasize is in the sphere of life. Ini adalah pelayanan daripada Roh Kudus, tapi yang apa mau saya tekankan adalah di bidang-bidang apa di dalam kehidupan kita. Because he is not involved in one portion of sphere. Karena dia tidak hanya terlibat dalam satu segi saja dalam kehidupan kita. He is involved in every way. Dia itu terlibat di dalam segala sesuatu, di mana-mana. Just when Jesus was here on earth, he was also involved in all the spheres. Sama seperti waktu Yesus ada di bumi, dia terlibat di dalam setiap banyak segi kehidupan. We've seen Jesus at a wedding. Kita melihat Yesus juga ada di pernikahan. And is where he changed water to wine. Di mana dia mengubah air menjadi anggur. We saw Jesus at the fishing industries. Kita juga melihat Yesus di tempat penangkapan ikan. He say, throw the water to the right side. Dia berkata, lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan. And he say again, throw your nets to the deeper side. Lalu dia katakan, lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan. The same time we saw Jesus being involved in revenue of the government. Kita juga melihat bagaimana Yesus terlibat dalam hal-hal dalam pemerintahan. He said to Peter, go and get a fish, and the first fish that you open the mouth to pay the tax.
Dia berkata kepada Petrus, pergilah menangkap ikan dan nanti kamu akan menemukan uang di dalam mulut ikan yang kamu tangkap. We saw Jesus didn't put here in a sphere of the funerals. I beg your pardon, Pastor? He was involved at a funeral, bringing people to life. Oh, oke. Dia juga terlibat di dalam pemakaman, di mana dia membawa orang yang mati hidup kembali. So now we have a help with us, which is the Holy Spirit. Sekarang kita memiliki pertolongan, yaitu Roh Kudus. So who is the Holy Spirit? Siapakah itu Roh Kudus? A spirit is a being without a physical body. Itu adalah roh tanpa tubuh fisik. He is a person with 3 characteristics: Dia adalah pribadi dengan 3 karakter, intellect, emotion, and will. yaitu adalah intelek, kepandaian, emosi, dan kehendak. So in intellect area, he can reveal things, hidden things to us. Intelek atau kepandaian, dia bisa menyatakan atau mewahyukan sesuatu kepada kita. He has also the emotion that sometimes he feel quenched or he feel angry. Ada juga bagian emosi, di mana kadang-kadang kita merasa senang dan kadang-kadang kita marah. So in Matthew chapter 10 verse 20, Matius 10 ayat yang ke-20, so that point was Jesus telling his disciples, di poin ini Yesus berkata kepada para murid, when you go, even you go to court, even wherever you go, you must not worry of what shall I say. kalau kemana saja engkau pergi atau kalau engkau berada di pengadilan, engkau tidak usah khawatir tentang apa yang akan engkau katakan. But the spirit of your Father who speaks in you. Tetapi roh Bapa yang nanti akan berbicara kepadamu. He is the spirit of the Father. Dia adalah roh Bapa. In Galatians says, because you are the sons, God has sent forth the spirit of his son. Dalam Galatia 4 ayat 6, karena engkau adalah anak, Allah itu sudah mengirimkan rohnya, yaitu anak. So into your heart, that's why you cry out, Abba, Father. Ke dalam hatimu, sehingga engkau bisa berseru, Abba Bapa. Is a spirit without physical body. Dia adalah roh tanpa tubuh jasmani. Is the spirit of the Father. Dia adalah roh Bapa. And also is the spirit of the Son. Tapi juga dia adalah roh anak. So what he does in a spheres of the creation. Jadi apa yang dia lakukan di dalam segi atau bidang kehidupan? In Isaiah 32 verse 15, di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15, until the Spirit is poured on us from on high, and the wilderness becomes a fruitful field, and the fruitful field is counted as a forest. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. In creation, he's involved in transforming. Di dalam penciptaan terjadi juga, melibatkan juga adanya transformasi, perubahan. Where I live here in South Africa, there is a place where we have our Bible school. Di tempat di mana saya tinggal di Afrika Selatan, ada satu tempat di sekolah Alkitab. That place was higher with the crime. Di tempat itu tingkat kejahatannya tinggi. But today that place is like a New Jerusalem. Tetapi sekarang tempat itu menjadi seperti Yerusalem yang baru. Because the Holy Spirit working in people cleanses the area. Karena Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang sehingga membersihkan daerah itu. As I'm speaking, even right now, you can be involved where in your area is full of
all kind of activities. Di mana sekarang saya berbicara, saudara juga bisa terlibat di dalam daerahmu masing-masing dengan berbagai macam aktivitas. Trust the Holy Spirit to transform that area. Percayalah pada Roh Kudus, dia akan mentransformasikan atau mengubah daerah itu. It's called the helper, is our helper to help us. Ya, dia juga disebut roh yang menolong kita, untuk menolong kita. In Romans 8:19 says, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Dalam Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. It is the creation is waiting for the sons. Jadi penciptaan ini sedang menantikan pada anak-anak Allah. When I'm talking about the sons, I'm not talking only sons, but they included daughters and sons. They're included in one place. Kalau saya bilang anak laki-laki, bukan cuma untuk anak laki-laki saja, tetapi juga untuk anak-anak perempuan. He didn't say the creation is waiting for babies. Dia tidak menuliskan bahwa ciptaan ini sedang menantikan bayi-bayi. Tidak. Because the babies, they cry forever. Karena bayi itu cuma bisa menangis saja selama-lamanya. It is the Holy Spirit that will help us to grow spiritually. Roh Kuduslah yang akan menolong bisa bertumbuh secara rohani. Because the world is full of babies complaining every day. Karena dunia ini penuh dengan bayi-bayi yang kerjanya cuma mengeluh saja setiap hari. They complain about everything. Mereka mengeluh tentang segala sesuatu. But for us, we enjoy life because the Spirit of the Father is in us. Tetapi bagi kita, kita menikmati hidup ini karena roh Allah itu, roh Bapa itu ada di dalam diri kita. Life is enjoyable with the Holy Spirit. Hidup itu sangat penuh, enak sekali untuk dinikmati bersama dengan Roh Kudus. So what are the effects of the Holy Spirit in a person? Jadi sekarang pengaruh-pengaruh apa yang akan terjadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam seseorang? There is a few effects of the Holy Spirit in a person. Ada beberapa pengaruh yang akan terjadi dari Roh Kudus di dalam hidup orang. In Isaiah 42 verse 1 says, behold my servant whom I will uphold, my elect in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice and right and reveal truth to the nations. Yesaya 42 ayat 1, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. And that God is speaking to you and me in this. Ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Because a human being without the Spirit of God is fears, worried, and all kind of that stuff. Karena manusia tanpa roh Tuhan itu di dalam dirinya cuma ada kekhawatiran, ketakutan, dan yang lain-lainnya. But with the Holy Spirit, it will help us to have a powerful lifestyle. Tetapi dengan Roh Kudus, dia akan menolong kita untuk punya kehidupan yang penuh kuasa. I think there is a people today that they want that powerful lifestyle. Saya rasa ada orang-orang yang juga kepengen punya kehidupan yang penuh kuasa. In Galatians 5:22 speaks of the fruits of the Spirit. Galatia 5 ayat 22 berbicara tentang buah roh. And all these fruits of the Holy Spirit help us to fellowship with one another. Dan buah roh di dalam Roh Kudus ini menolong kita untuk bisa berfellowship, bersekutu satu dengan yang lainnya. So these are the effects. Number one is the powerful lifestyle. Jadi ini pengaruhnya yang terjadi dalam Roh Kudus. Nomor 1 adalah gaya hidup yang penuh kuasa. And number 2 is to live a victorious life. Nomor 2 adalah kita memiliki kehidupan yang berkemenangan. Number 3 is power for ministry and service. Yang ketiga adalah pelayanan yang penuh kuasa dan pelayanan atau melayani juga yang penuh kuasa. I like in this Acts chapter 4 verse 31.
Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. This is what the children need, Inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak. to speak the word of God with a boldness. Untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani. Boldness thing that will shake the hearts. Keberanian yang akan menggoncangkan hati. God is amazing God. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat. So what the Holy Spirit, what does he help at home? Apa yang Roh Kudus bisa bantu di rumah? In Acts chapter 2:46, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. the Holy Spirit, when he's involved at your house, Roh Kudus itu akan terlibat di dalam rumahmu. we see there will be unity, there will be victory, peace and joy. Ya, akan ada suatu sukacita di dalam rumahmu, ada kemenangan, kesatuan, damai. These are the things that we need the Holy Spirit. Inilah semua yang kita membutuhkan Roh Kudus. We need peace, we need unity, we need victory in our homes. Kita membutuhkan damai sejahtera, kemenangan, dan kesatuan di dalam rumah kita. Right? What the Holy Spirit does in the marketplaces. Apa yang Roh Kudus lakukan di marketplace atau di tempat-tempat di mana kita beraktivitas atau bekerja? We find out like Isaac wanted to run away because of the famine. Kita lihat bahwa Ishak itu pernah mau melarikan diri karena adanya kelaparan. But God says to Isaac, Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak, no, don't go anywhere. jangan pergi kemana-mana. Stay at the place where you are. Tetaplah tinggal di tempat di mana engkau berada. And the same year, Isaac sowed to the land. Dan pada tahun yang sama, menaburlah Ishak di tanah itu. Ayat 12. And he harvested 100-fold in the same year. Pada tahun yang sama, ia mendapat hasil tuaiannya 100 kali lipat. I'm praying that your company, your business, whatever you are doing, that you will harvest 100%. Saya berdoa di mana tempat engkau bekerja, di perusahaanmu, apapun yang engkau lakukan, engkau akan menuai 100 kali lipat. When you wait on the Holy Spirit. Kalau engkau mau menantikan Roh Kudus. The Holy Spirit will reveal new things in your marketplace. Roh Kudus akan mewahyukan atau memunculkan hal-hal yang baru di tempat di mana engkau bekerja. The Holy Spirit will help you in decision making at your business. Roh Kudus akan menolong engkau di dalam membuat keputusan. And the Holy Spirit will guide you in open doors at your business. Tentu Roh Kudus akan menuntunmu dan membuka pintu di mana tempat engkau bekerja melakukan usahamu. So this is involvement of the Holy Spirit in the marketplaces. Jadi ini adalah keterlibatan Roh Kudus di tempat-tempat di mana kita melakukan usaha kita. What is needed here is the ear that will hear what the Spirit says. Apa yang dibutuhkan di sini adalah telinga yang mau mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. That is going to be amazing. Ini akan sangat luar biasa sekali. I'm praying for 100-fold in your family. Saya berdoa juga untuk 100 kali ganda di keluargamu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. So what the Holy Spirit does in the church? Jadi apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam gereja? In Hebrew chapter 10 says you must not forsake your assembly. Di dalam Ibrani 10 dikatakan janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu.
but you have to come together to exalt one another, Engkau harus berkumpul bersama-sama untuk saling membangun. So the Holy Spirit in the church, He help us to put more fuel of encouragement to one another. Jadi Roh Kudus di dalam gereja itu menolong kita untuk saling membangun satu sama lain. We hear the first church, the Paul and Barnabas, they were going place to place encouraging the church of Jesus Christ. Kita melihat ada impartasi dari Barnabas di mana dia pergi dari gereja ke gereja untuk memberikan semangat kepada gereja-gereja. And then what the second that the Holy Spirit does, Yang kedua yang Roh Kudus lakukan adalah in number 11 verse 16, Bilangan 11 ayat yang ke-16. and they say Moses gather all the elders, Musa The people mengumpulkan semua tua-tua, the people that will come, all the 70 elders, I want to give impartation. kumpulkanlah di hadapanku para tua-tua Israel 70 orang. Tuhan akan memberikan impartasi kepada mereka. So this is the work of the Holy Spirit in church. Inilah In pekerjaan assembly. Roh Kudus di dalam gereja. In a society, what He does in a society. Di dalam masyarakat, apa yang Roh Kudus lakukan? In John 16:8 says, Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, and when He comes, He will convict the world of sin and the righteousness and of judgment. dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. He has begun the good work of convincing the people. Dia sudah memulai pekerjaannya yang baik untuk menginsafkan orang-orang. So there is a lot of people today that are coming to Jesus through the conviction of the Holy Spirit. Jadi sekarang ini begitu banyak orang yang datang kepada Yesus karena Roh Kudus menginsafkan mereka. With the humanic mind, we have also a lot of limitations. Dan juga di luar dari batas daripada kepemikiran mereka. We need the mind of Christ for us to move forward. Kita membutuhkan pikiran Kristus untuk kita bisa maju. We can't, on our own, we can't convince the people. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa meyakinkan orang. We need the Holy Spirit to convince them. Kita membutuhkan Roh Kudus yang bisa menginsafkan mereka. So in every spheres of life, let Him be number one. Biarlah di dalam segala segi kehidupan kita, dia menjadi yang nomor satu. So that wherever we are, we listen to the Holy Spirit. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mendengarkan Roh Kudus. So this is what I found out. Inilah yang saya temukan. Holy Spirit speaks inside, Roh Kudus berbicara di dalam, and the angel speaks outside. dan angels ya. Yes, the angel Malaikat speaks berbicara di outside, luar. Ya, malaikat Through- berbicara dari luar. but the Holy Spirit speaks inside. Tetapi Roh Kudus berbicara dari dalam. When someone that is speaking with the Holy Spirit, there is a conviction, a connection. Kalau seseorang berbicara dari Roh Kudus, itu akan ada koneksi, akan ada suatu keyakinan. Your heart responds because it is from spirit to spirit. Hati kita itu akan merespon, menanggapi karena dari roh ke roh. I've seen many people in a conversation, some they're speaking, immediately the Lord tells me, this is the angel speaking. Kadang-kadang di dalam percakapan segera itu Tuhan mengatakan pada saya, oh ini malaikat yang ngomong. So that is what the Holy Spirit needs. Itulah yang Roh Kudus perlukan. And now in education, Kemudian sekarang di dalam Ini pendidikan, Isaiah 54 verse 13 says, dalam Yesaya 54 ayat yang ke-13, all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children.
Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. We need the Holy Spirit in our education Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam pendidikan. because the secular education of this world requires so much of focus and concentration. Karena pendidikan sekular di dunia ini membutuhkan begitu banyak fokus dan konsentrasi. And the people today, they don't have enough focus and concentration. Nah, tapi sekarang begitu banyak orang yang tidak punya cukup fokus dan konsentrasi. And with the Holy Spirit, Dengan Roh Kudus, everything is going to run so smooth segala sesuatu akan berjalan lancar dengan baik because it's going to give us wisdom, understanding, and revelation. karena dia akan memberikan kepada kita hikmat, pengertian, dan pewahyuan. As the teacher explains at school, with the Holy Spirit, you will understand 10 times. Kalau ada seorang guru yang menjelaskan di sekolah dengan Roh Kudus, kita akan lebih mengertinya 10 kali lipat. Even at a church, the Holy Spirit helps the people. Bahkan juga di gereja, Roh Kudus menolong orang-orang. When the pastor makes 1 point, the Holy Spirit reveals 10 points. Kalau seorang mengatakan 1 poin, Roh Kudus bisa mewahyukan 10 poin. When you are listening with the Holy Spirit will multiply what you hear. Kalau saudara mendengarkan dengan Roh Kudus akan melipat kali gandakan apa yang engkau dengar. I'm praying, let this to be in your life today. Saya berdoa supaya ini jadi dalam kehidupanmu hari ini. So here says, how do we receive the fullness of the Holy Spirit? Di sini dikatakan bagaimana kita bisa menerima kepenuhan daripada Roh Kudus. In John 7:37 says, Yohanes 7 ayat yang ke-37. this is Jesus speaking. Ini Yesus yang berkata, And on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. So how do we receive him, the fullness of that spirit? Jadi kalau kita menerima dia, kita menerima kepenuhan dari rohnya. We receive him when we are so much thirsty. Kita menerima dia kalau kita itu haus. We need to create atmosphere of thirstiness. Kita perlu membuat suatu atmosfer di mana kita punya rasa haus. I think there is some few people that are so thirsty today. Saya rasa ada di antara saudara sekarang ini yang begitu haus. And you are going to enjoy. Dan engkau akan menikmati. And number 2, Jesus said, let him come, special that one that is thirsty. Nomor 2, Yesus mengatakan, biarlah dia datang, mereka yang haus itu. And he who believe and believe. Dan mereka yang percaya. And drink. Dan minumlah. This area of drinking. Di bidang ini yang bagian minum. Is you pray and pray again. Saudara berdoa dan berdoa lagi. So I just wanted to encourage each and everyone with these words. Saya mau mendorong semangat setiap dari saudara dengan firman ini. As we all trust on God. Sebagaimana kita semua percaya kepada Tuhan. He will take us to another level. Dia akan membawa kita ke level yang berikutnya. So let me just pray for the congregation of the Lord. Saya akan berdoa untuk jemaat semuanya. Father God, I pray today. Allah Bapa, saya berdoa hari ini.
In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang perkasa, I pray, let the power of your spirit come now. saya berdoa supaya kuasa di dalam namamu datang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Thank you, Father, that the businesses will rise after this. Terima kasih Bapak, setelah ini bisnis usaha akan bangkit. Your power will be in function in every society. Kuasamu akan berfungsi di dalam segala segi kehidupan. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. To those struggling with sicknesses in their body, Bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit di dalam tubuhmu, touch them right now. jamah mereka sekarang. I speak to every body, the body that is in struggling. Saya berkata kepada setiap tubuh yang dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit. Body, listen right now. Tubuh, dengarkan sekarang. Receive your healing. Terimalah kesembuhanmu. Receive your healing. Terimalah kesembuhanmu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus yang perkasa. Those longing for the business, let them start now afresh. Biarlah mereka yang rindu untuk memulai suatu usaha, mereka bisa memulai dengan baru. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Thank you, King of Kings. Terima kasih Raja di atas segala Thank you, raja. Lord of Lords. Terima kasih Tuhan di atas segala Tuhan. Let the river flow. Biarlah sungai mengalir. Let the river flow. Biarlah sungai mengalir. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Open the ears, open the eyes. Bukalah telinga, bukalah mata. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Oh, Father, impart on your children right now. Oh, Bapa, impartasikan kepada anak-anakmu sekarang. The power to rise the dead. Kuasa untuk bisa membangkitkan orang mati. Amin. The power to speak in languages. Berkuasa untuk bisa berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In the name of Jesus. Terima kasih dalam nama Yesus. I'm just seeing the glory explosions in every area. Saya melihat ada suatu ledakan kemuliaan di I'm berbagai seeing segi the glory kehidupan. explosion in your house. Saya melihat ada ledakan kemuliaan di rumahmu. The explosion of joy. Ada suatu ledakan sukacita. The explosion of understanding. Ada ledakan pengertian. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Let, oh my God, the lame walk right now. Biarlah yang timpang berjalan, yang lumpuh berjalan. Cancer, leave the body right now. Semua sakit penyakit meninggalkan tubuh mereka sekarang. Diabetes, leave the body right now. Biarlah semua kelemahan dalam tubuh meninggalkan tubuh mereka sekarang. Alzheimer's, leave the body right now. Alzheimer meninggalkan tubuh mereka sekarang. Parkinson's, leave the body right now. Saya nggak jelas apa ya. Akan meninggalkan tubuh mereka sekarang. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Bless your children forever. Diberkatilah anak-anakmu ini selama-lamanya. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you.